Desa mana desa? Desa. Desa Jebakti. Bang Aris masuk Bang Aris. Keringin. PJT. Biar tahu juga. Ini siapa? PJT kan? Keringin mana Sukaringin? Mamat kan no. Mamat. PAJ. Mat. PAJ mewakili PAJ. Talinya mana? Hah? Talinya. Tali. Tali. Ya. Buat? Gue terjun. Barusan jadi Tarsan bukan? Udah. Apa bahasanya? Emang kalau di iklan dapat nasi bisa. Ya udah aja. Aja mana? Udah kurang, Pak. Udah. Pak Aje. Nah, Udah kali, Bro. Udah kali. iya. Bangkunya kurang. Iya, udah Bang. Di luar kayaknya. Bang, di luar. Itu Rut, Bang Guru mana? Tuh. Iya. Udah ada. Izin. Siap. Ya, lagi. Udah. Sebelumnya saya atas nama Wakil Pelaksana Kabupaten Pesisir Tenor, terima kasih kunjungan Bapak-bapak semua. Mohon maaf karena kemarin tidak ketemu, hari Minggu tadi saya ada urusan dulu baru santai. Mengenai masalah-masalah yang tadi sudah di lapangan, masalah ini ya kita uruskan dalam dokumen. Permintaannya siapa dulu, nanti saya akan bahas nanti. Seandainya tim teknis saya yang lebih mengerti ada usulan lain, nanti kita evaluasi. Saya akan memberitahukan apa. Intinya adalah kita coba bendung sana, dan sana dapat air kan. Nah, sistem bendungnya kita sisain berapa dan berapa, nanti kita akan ada, ayo. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa Pak? Saya Lestari. Dengan Pak Adran. Terima kasih ada penerimaan kami sebagai para petani yang memang Bapak berapa kali didatangi nama sesepupunya kepala desa. Alhamdulillah, terima kasih atas penerimaannya. Saya hormati Pak Kepala Desa dan yang Pak Bisa, Mas Pol, yang lainnya bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak menghormat, tidak mengurangi dari rasa hormat tentang saya kepada para pejuang pertanian dan pangan nasional kita. Jadi prinsipnya seperti ini Pak. Berapa kali Bapak juga mendapatkan informasi dan akan dikatakan di sini bahwa di hilir itu berkeringat. Kita sudah berusaha petani turun ke bawah, ya, eceng, lumpur, sampah. Sampai hari itu kita belum mendapatkan akhir yang maksimal. Problemnya ya kita akhirnya ada di sini Pak. PJT kita belum tahu tentang debit air berapa, namun tetap kalau ditambah dari dulu emang kebuangan ke Ciberem terus Pak. Ya dari dulu nih pada bendung Pak ya, bendung udah ratusan kubik, petani ini patungan kepala desa dan tetap aja air kebuang ke Ciberem walaupun debit ya besar. Oleh karena itu kami berharap dapat kita bicarakan. Juga kita butuh penjelasan teknis dan kemampuan dari PT kalau bisa ya dimaksimalkan tujuan utamanya atau menanggulangi kekeringan. Itu aja. Ada tambahan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya intinya poinnya sama lah, intinya ada kita penambahan debit air yang memang walaupun
normalisasi menurut saya itu kurang efektif ya, dalam artian airnya gitu Pak. Kalau memang ditambah dan tidak dibarengi dengan debit air, jadi itu saya rasa kurang mencukupi untuk kebutuhan para petani khususnya di wilayah barat. Karena kalau kita secara kampung gitu Pak, secaranya kan air itu adem tapi panas Pak dunia. Karena memang banyak petani yang memang sudah tanam padi itu hampir ada yang 10 hari, 20 hari, bahkan sebulan tuh sudah pecah-pecah kan itu Pak, sudah kekeringan Pak. Artinya memang sumber permasalahan problemnya itu ada di sini. Memang air yang terbuang menurut kami semua itu agak besar di sini Pak. Jadi aliran debit air itu kurang ke hilirnya. Mohon ya bantuannya pada Bapak semua para instansi terkait agar bisa membantu kami dalam rangka pertama mendukung program ketahanan pangan Pak. Gitu. Kalau sampai gagal, waduh, ya sangat kecewa sekali Pak kami kepada. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya Pak, saya ini dari Paling Utara, desanya Desa Jebak. Saya sudah bekerja hampir 2 minggu. Dari awal kita ngecek sampah di kiri kanan sungai, sampai kita bongkarin burung-burung yang ada di tengah yang kayak kejangok, itu udah luar biasa. Jadi selama 10 hari saya berjuang, belum ada setetes-tetes aja air di sana. Nah terus, kenapa sih mungkin Bapak beranggapan bahwa bukan apa, memang proyek ini berjalan, lo tanam padi, misalnya gitu. Jadi ya kalau memang kalau memang Bapak beranggapan seperti itu gitu. Karena pada saat kemarin 1 bulan yang lalu hujan besar. Setelah hujan besar, masyarakat petani berdatangan tanam. Nah akhirnya setelah berjalan kemarin sampai ambil tandur sampai sekarang nih udah nggak dapat air gitu. Makanya nafsu gitu. Bagaimana caranya kita harus dapat. Nah, setelah kita telusuri sampah sudah terbuang, lumpur sudah diangkat, masih kecil-kecil juga airnya gitu. Kemana nih kita jalan keluarnya? Nah, setelah kita lihat di sini, memang sih mungkin proyek ini saya juga mendukung dengan adanya proyek ini. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin itu walaupun air terbuang ke sini masih ada aweran Pak. Nah, kalau sekarang kalau kita timbang ini paling 28 ya. Betul. Kalau kita timbang kayak gitu, yang kebuang 80, yang ke sana 20. Makanya sampai saat ini belum sampai. Nah, harapan saya kawan-kawan, ya barangkali sekarang ini kan memang musimnya musim timur Pak. Menurut saya kalaupun kondisi sekarang ini itu kita bendung, yang aliran ke sininya hujan juga mungkin ya kita masih jauh lah musim hujannya gitu. Harapan saya itu dibendung ono dihargai supaya nanti saya maksimal gitu Pak. Karena di bawah ini ya berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, ya kita kan berupaya nih masyarakat pada mohon selalu kita ya gimana caranya gitu. Ya udah bermacam-macam Pak, jadi kepala desa mah udah nggak ketemu bagusnya, yang kebanyakan jeleknya gitu. Wah, kepala desa Bang dirubuhin, kali dibagusin di bawah mah. Karena mulainya dari bawah dulu Pak nih. Harapan masyarakat di sana sebenarnya mulai Bali itu dari atas. Dari hulu ya. Nah, ternyata dari bawah Pak. Di bawah udah jadi korban saya. Kepala desa itu udah nggak ketemu bagusnya. Karena mereka yang sama sekali tidak punya tempat tinggal, tidak punya tanah, saat ini digusur. Untung saja belum musim hujan, jadi dia masih bisa ngejar-ngejar gubuk. Kalau udah ada musim hujan, gimana dia akan bertempat tinggal? Kepala desa lagi yang salah gitu. Bahkan saya sampai berupaya, kalau memang itu masyarakat yang sama sekali tidak punya lahan, saya udah berupaya, udah tempatin aja dulu gitu lahan saya. Nanti bagaimana aja gitu. Kita kan orang hidup dulu, orang beli rezeki.
sampai kayak gitu Pak. Nah sekarang giliran taninya diginin lagi dari orang yang kena bangli saya kesemprot bahasanya kejelekan gitu ya. Dari petaninya juga apalagi sekarang luar biasa Pak. Kita udah nggak keduman muka. Yang malam saya selalu ada di pinggiran bantaran kali, ngawal-ngawal masyarakat kita yang memang pada saat ini butuh air. Ya kurang lebih 10 hari ya kita umpanin, kita kasih rokok semua, ya itulah udah hal biasa lah kayak gitu Mas, karena kita memang berupaya gitu. Nah setelah kita tahu adanya di sini, mohon kepada Bapak ya agar keluhan masyarakat kami ini bisa Bapak terima dan solusinya biar bisa enak sama enak gitu ya. Bapak juga bekerja rasa tidak terganggu, masyarakat saya juga yang tani biar terpenuhi airnya gitu. Segitu saja Pak. Makasih. Yang lain? Baik Pak, Ya. perkenalkan nama saya Pak JJ Nurdin Pak, perwakilan dari petani di utara. Kami memohon kepada Bapak untuk penanganan air ini supaya lancar. Yang pertama di awal Pak, yang arah yang ke Ciberem yang kebuang bikin auran disesuaikan dan jangan sampai mengganggu daripada pekerjaan Bapak. Itu satu. Yang kedua, kalau memang ini pintu air mau dibongkar, bongkar aja sekalian itu pintu airnya. Karena itu momok dari awal itu penyebabnya, di gorong-gorong tersebut. Dan yang ketiga, kalau memang itu pintu air nggak bisa dibongkar sekarang, diperdalam aja di depannya Pak, sekitar 250 meter, diangkat lagi. Mungkin hanya itu Pak. Ya, mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih usulannya. Yang lain? Enggak, lanjut Pak, sama. Sama ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Jadi gini, segala usulan, masukan semua pasti kami akan tampung dan kami akan evaluasi dan kami bahas dengan tim teknis di lapangan. Nah, usulan-usulan itu kemarin pun saya sudah melihat. Memang dari yang Bapak tadi siapa? Bilang pintu air itu memang kalau saya lihat kan sudah terbuka semua. Iya. Sudah terbuka semua. Lihat ya pintu itu sampai ke atas. Jadi itu kemungkinan di bawah dari jembatan itu terjadi endapan. Jadi air itu sedikit. Walaupun kita tanggul, itu pun pasti akan ngalir cuman karena alirnya sedikit. Kecuali jembatan kita bongkar. Betul. Ya kan? Memang ada rencana Pak. Rencana jembatan itu kami akan bongkar, akan kita perbarui. Tapi dari tim MK, dari tim MK-nya itu belum ada gambar yang sudah di-approve. Dia manajemen konsultan. Jadi mereka yang membuat desain dan itu diajukan ke dinas dan kita sebagai pelaksana untuk mengerjakan sesuai dengan arahan dari MK. Nah, jadi manajemen konsultan. Jadi kita mengarah pada mereka semua. Nah, tapi karena itu belum bisa dijalankan, mungkin usulan Bapak nanti akan kami pertimbangkan, terutama yang di depan sini. Kami akan tanggul dulu ya, Tapi kalau debit airnya yang masuk ke situ sama aja, ya kita akan coba apakah dengan peninggian air akan terjadi penekanan yang lebih ada tekanan lebih besar dengan air. Semakin tinggi kan tekanan makin besar. Semoga seperti itu. Sambil berjalan nanti akan kami pelajari apakah besok kami ada rapat hari Rabu di dinas akan saya sampaikan apa perlu kami bongkar sekarang jembatannya sambil nunggu sambil nunggu desainnya dari MK. Jadi segera mungkin. Tapi saat ini tadi sesuai dengan omongan saya kami akan tanggul dulu yang ke arah pengelak itu yang masuk. Kami akan tanggul dulu. Pertama, kalau saya dapat tanah hari ini, saya sementara akan saya tanggul pakai tanah. Dengan sisa mungkin sekitar 3-4 meter yang untuk alir ke pengelak sini. Sisanya kita lihat nih, evaluasi apakah itu cukup membantu atau tidak. Nanti berikutnya, setelah sisi selatan ini akan selesai saya cabut SSP-nya, akan saya pindahkan ke sana untuk saya pancang SSP. Jadi tanah itu nggak longsor. Gitu. Jadi butuh waktu tapi, saya butuh waktu. Pertama kendala sekarang, genset untuk kren itu bermasalah. Dia baru datang kemungkinan besok. Jadi permasalahan kenapa ini belum mancang, gensetnya kebakar 2 kali. Gitu. Terus di sana belum bisa nyambut karena longsor kemarin. Dari 22 lubang itu 22 lubang yang longsor. Jadi kita sudah ngecor. Besokannya bandingan tadi kalau pesen itu
pasti bisa lama Pak, pasti lama. Mendingan kita ngalihan di lapangan, seperti itu. Jadi kita akan maksimalkan biar di sana pun bisa dapat air. Dari awal pembangunan ini kita sudah membahas, intinya adalah air yang ke arah sana Serangseng tidak kering. Itu dari awal itu sudah ditebelin kata-katanya itu, tidak boleh kering. Nah saat ini kami kan baru dapat laporan bahwa itu kondisi di sana sudah mulai parah, karena saya lihat juga dibantu. Tapi memang komunikasi dulu karena kita cover damnya yang ke arah selatan sana belum ketutup semua. Kalau ini udah belum ketutup semua, kita nggak bisa bangun bendung kalau ada air. Itu harus kita kuras, itu udah murah sudah 1 minggu. Terus ada airnya keluar terus tuh, masih itu. Nah kita akan coba nanti ngambil tanah dari situ, kita akan pindahin ke sana. Gitu. Ada yang kurang dari saya? Ya. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bapak, saya sepakat sekali Pak, terkait kalau memang bisa disediakan bongkar aja Pak. Menurut saya para teman-teman pemojoknya sangat setuju Pak, karena mengurangi derasnya debit air yang tekanan air ke sini nih layanan ini Pak. Kalau memang itu dibongkar itu akan mengurangi, kebetulan para petani ini sangat membutuhkan Pak, itu langsung ditambah berat Pak. Kami dari pelaksana belum bisa melakukan apa-apa selama belum ada keputusan dari MK. Jadi ada prosedurnya, MK dia merancang desain, masuk ke dinas, dan nanti kita dipanggil untuk membahas itu. Nah, karena ini masih gantung, kemarin ada rencana mau pakai gearbox, pakai apa, akhirnya belum ada keputusan. Kalau nggak salah kemarin Jumat baru masuk desain kemarin Jumat. Sedangkan kita nanti masuk desain mana? Ke infoka kita gambar. Tapi nggak ada izin. Tapi belum ada. Kita hari Rabu ada rapat. Ini saya baru dapat undangan tadi pagi. Hari Rabu ada pertemuan rapat, jadi nanti ya, kami akan coba maksimalkan lah itu. Kayaknya ada sedimentasi di situ cukup tinggi. Memang gorong-gorongnya kecil itu Pak. Kecil ya? Iya, kecil. Pintunya kalau saya udah maksimal, kenapa airnya kita langsung? Kalau ngebongkar mungkin cepat Pak. Iya. Nggak tanggung jawab di situ kalau udah dibongkar harus dibenerin. Tapi nanti saya akan langsung ajukan lah. Saya telepon ke dinas hari ini atau ke MK. Kita bahas bagaimana nanti apakah memang harus saya bongkar tanpa harus nambahin tanah, saya bongkar aja itu. Betul Pak. Tambahin Karena menurut saya Karena lebih nguruk itu lama Pak. Betul. Karena kondisi air nguruk itu sedikit-sedikit, dipadetin, maju lagi. Nah, tanah yang kita padatkan itu kalau sudah tidak ketemu dengan, nah apakah nanti saya akan coba ngomong lagi hari ini, saya coba follow up yang langsung. Baiknya gimana? Apakah kita tetap di situ pakai tanggul dulu atau cover dam dulu atau kita bongkarin? Nah, gitu ya. Jadi gini Pak, prinsipnya mana yang lebih cepat? Artinya gini, kalau misalkan bendung butuh berapa hari, kalau bongkar butuh berapa hari? Ya, saya harus Yang bicara. lebih efektif juga. Ini kan saya bicara teknis Bapak siapa? Belum datang Pak Belum dari. datang. Ya. Oh, iya maksud saya gini, bongkar kan lebih efektif karena dari dulu kita memang pengen bongkar. Oh. Gitu Pak. Karena permasalahan pernah juga kita kuras itu Pak. Jadi kita kuras, kita lihat gorong-gorongnya masih kecil. Lebih baik emang efektifnya dibongkar. Sudah Daripada Bapak mau Pembahasan di dipakai sana. sipel, Betul. ini lama, bongkar aja. Iya. Nanti pertanggungjawaban kita Pak. Jadi gini Pak, kalau pengen sejarah ini Pak, perjuangan Bapak bekerja di sini tuh karena mereka. Siap. Betul Pak. Anggaran itu diturunkan karena mereka sampai ke menteri. Ini Pak Ustadz Jejer. Bongkar aja Pak, nanti pertanggungjawaban petani aja. Itu Pak. Siap. Jadi Siap. paham betul mereka bahwa sekarang itu normal pun itu perjuangan kami. Artinya kami siap di depan kalau Bapak untuk mau bongkar. Karena itu lebih efektif. Gitu ya? Betul. Nanti masyarakat yang tanda tangan. Kalaupun di bendung Pak, ya nanti Bapak tak sipelnya, apa yang itu Bapaknya lama. Kalau kan lebih cepat pakai ini, bongkar aja kan? Di bawah ada darurat Pak. Udah kalau urusan Pemda mah, ya Ya. urusan Pemda mah, kan itu Pemda Pak anggarannya. Pintu air sih kalau pintu air itu nggak tadi Bapak nanya itu apakah dibongkar atau tidak, memang waktu itu sempat mau dibongkar ganti karena jalan enggak direnovasi dan masih gantung. Iya. Kalau memang seandainya dibongkar udah selesai ya, pintu air itu tidak dibongkar, hanya jembatan. Itu sedimentasinya kita angkat. Iya. Ya, karena apa? Takutnya nih musim hujan, air melimpah itu semua ke sana airnya, nggak ada yang nahan. Kalau ada pengendali. Iya. Gitu. Belakangnya. Kalau seandainya
udah nggak nahan, bukannya kering lagi, banjir, Betul. gitu kan. Jadi itu yang kami pikirkan sampai ke sana. Jadi kemungkinan ya sedimentasi yang ada di bawah jembatan aja yang akan kami pertimbangkan di situ. Betul, betul, Pak. Nah, kemungkinan kita lebih sepakat dibongkar. Dibongkar. Betul. Bongkar aja, itu suatu cara. Lebih sepakat dibongkar, artinya kalaupun hari ini dikerjakan, kami siap untuk menunggu. Ya, Soal teknis nanti itu kan urusan Pemda, Pak. Kami secara ini akan siap backup kita di Pemda. Ya. Gitu, Pak. Jadi ini lebih ke depan, ya kita depani kepentingan karena udah kita Kalau kami sebagai pelaksana tetap mengikuti prosedur karena kami ini pekerja dari dinas, jadi tidak bisa melaksanakan itu tanpa ada instruksi dari dinas. Maaf, saya potong ya. Ya, kan. Terima kasih, saya sudah mendengarkan semua pembicaraan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Saya kira apa yang menjadi tuntutan petani juga bisa terakomodir, cuma bagaimana kan teknis. Karena sebagai pelaksana dinas, tentunya kan tidak bisa berdelegasi dari kita petani, karena itu di proseduralnya ada kedinasan. Nah dalam hal ini biar nanti kami Pak yang mengkomunikasikan kepentingan ini terhadap pejabat baik PTK atau PTK atau bupatinya, bupati kan begitu. Nah insya Allah dalam hari ini juga kita bisa tempuh langkah itu dan Bapak aktivitas dari pekerjaan jadi tidak harus mendung Ya. kita dibongkar. Nah itu juga saran Bapak tadi, jadi pintunya tetap kita pertahankan untuk antisipasi karena kalau menurut ramalan cuaca kan sekarang ini ibaratnya kering apa Pak namanya kering basah ya, Kering basah. ya kemarau basah gitu. Basah. Jadi hujan itu tidak bisa terprediksi gitu, jadi kemarau basah. Nah ini juga menjadi menjadi pertimbangan secara teknis. Jadi kalkulasinya juga bukan hanya kalkulasi teknis tapi kalkulasi cuaca itu juga bagian yang penting yang tidak bisa kita abaikan. Nah saya kira nanti kita nih saudara-saudara kita akan mengkomunikasikan kepentingan ini terhadap dinas lah ya. Nanti hasilnya kita komunikasikan ke Baik. Bapak. Sama-sama kita Ya, komunikasi. sama-sama. Karena kan kalau Bapak yang kalau Bapak yang meminta itu kan bergening posisinya, mohon maaf ya Pak ya. Kenapa ngatur dinas kan kita begitu. Tetapi kalau kita, ini kan mereka dinas harus tahu kondisi yang hari ini yang mereka lakukan kondisional. Nah saya kira itulah intinya untuk efektivitas secara waktu, efisiensi secara peralatan gitu kan. Tadi lebih cepat membongkar ketimbang nutup ini. Betul. Karena daya dorong air itu tidak bisa juga terprediksi gitu. Saya kira itu Pak. Ya. Nah nanti kalau mau dinoturkan nanti rapat umum aja kesimpulan apa yang kita ambil, kewajiban kita apa sebagai petani untuk menempuh dinas pemerintah, kewajiban Bapak apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya gini aja Pak.